龙山庄不欢迎，那就看你怎么知道他们要说什么？乱说！南龙家主很熟吗？人性口若悬河，满嘴歪。怎么样？我还是赢了。怎么样？我还是赢了。慕容山庄，拿命来！九儿姐，Halo semuanya, selamat datang di dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Legendary Twins episode 7 dan 8. Di bagian sebelumnya, Xiaoyu, Huku, dan Tixinlan terlibat dalam pertempuran sengit melawan Jiang Yulang dan Ouyang bersaudara di tempat penyimpanan harta yang terbakar. Setelah pertempuran panjang, Huku membekukan dan menghabisi Ouyang saudara kedua. Sementara Tixinlan mengalahkan Ouyang saudara pertama untuk merebut kembali peta harta karun warisan ayahnya. Jiang Yulang yang terdesak dikejar zombie akibat trik Xiaoyu, lalu melarikan diri dengan bom asap. Keesokan harinya mereka pun berpisah, dengan Xiaoyu dan Huku mencari Xuan Yuan Sang Wang, salah satu dari 10 penjahat besar. Xiaoyu menemukan Sang Wang di desa Xuanhu dan menyaksikan taruhan yang kejam. Jiang Yulang kemudian menantang Sang Wang untuk bertaruh di acara pertunangan Putri Murong Sanzuang. Xiaoyu mengikuti mereka untuk mencari tahu lebih lanjut. Sementara Huku dan Tixinlan diserang oleh Bise Senju, salah satu 12 dewa bintang, yang mengincar peta harta karun Tixinlan. Bise Senju juga mengungkapkan bahwa dia terlibat dalam peristiwa yang menghabisi ayah Huku. Murka, Huku pun bertarung sengit melawan Bise Senju. Hingga pada akhirnya Bise Senju memutuskan untuk pergi melarikan diri karena tidak mampu melawan Huku. Scene lanjut di Villa Murong Sanzuang yang dimiliki oleh Murong Zhengde. Terlihat Xiaoyu yang hendak ingin masuk menghadiri acara pernikahan putri ke-9 Murong. Saat itu Xiaoyu hendak masuk, ia sempat diberhentikan dan bersembunyi di balik pohon ketika dia melihat Huku dan Tixinlan yang ternyata juga akan menghadiri acara tersebut. Sewaktu Huku dan Tixinlan ingin masuk ke dalam villa, ia sempat dihentikan oleh para penjaga dan diminta untuk menunjukkan kartu undangan. Oleh karena mereka berdua tidak memiliki kartu undangan, Huku pun memberitahu mereka mengenai identitas dirinya yang berasal dari istana Yihu. Mendengar nama istana Yihu, Murong Zhengde yang sedang menyambut kedatangan para tamu langsung menghampiri Huku dan membungkuk hormat kepadanya. Tak hanya membungkuk hormat, Murong Zhengde juga langsung memperbolehkan Huku dan Tixinlan masuk ke dalam tanpa kartu undangan. Melihat hal demikian, Xiaoyu pun merasa kalau dirinya pasti tidak akan bisa masuk jika harus melalui gerbang depan. Oleh karena itu, Xiaoyu memutuskan untuk pergi naik ke atas atap agar bisa masuk ke dalam Villa Murong. Sampai di atas atap villa, Xiaoyu secara tak sengaja melihat seorang pria misterius yang melakukan hal yang sama seperti dirinya. Lantas Xiaoyu pun diam-diam mencoba pergi mengikutinya. Untuk memudahkan cerita, kita panggil saja pria misterius dengan nama Zhang Xin. Tak jauh dari sana, di salah satu kamar villa terlihat Zhang Xin yang sedang bersama putri ke-9 Murong Zhengde yang sedang berdandan sebelum acara pernikahannya, yaitu Murong Jiu. Perlu diketahui bahwasannya Zhang Xin memiliki seorang kakak yang bernama Zhang Xin. Zhang Xin dan Murong Jiu dulunya pernah memiliki hubungan istimewa. Ketika itu, Zhang Xin mencoba membujuk Murong Jiu agar menunda pernikahannya karena ia benar-benar tidak suka dengan rencana pernikahan Murong Jiu dengan keluarga Gu. Dan Zhang Xin juga menyadari kalau kakaknya melakukan pernikahan itu secara terpaksa untuk menyelamatkan keluarga Murong dari krisis. Selain itu terungkap bahwa alasan Zhang Xin berusaha mendapatkan peta harta karun milik Tixinlan adalah untuk membatalkan pernikahan Murong Jiu tersebut. Dengan begitu, kakaknya Zhang Xin dapat menikah dengan Murong Jiu dan menggunakan peta harta karun itu sebagai mahar. Namun Murong Jiu sama sekali tidak mempedulikan upaya Zhang Xin dan menyuruhnya agar tidak mengacaukan acara pernikahannya. Hal demikian jelas membuat Zhang Xin benar-benar kesal dan langsung pergi meninggalkan Murong Jiu. Tak lama setelah Zhang Xin pergi, Zhang Xin pun tiba-tiba datang dan masuk ke dalam kamar Murong Jiu. Usut punya usut, Zhang Xin ternyata memiliki perasaan kepada Murong Jiu. Dan ternyata dulu mereka berdua sempat memiliki sebuah hubungan. Sampai akhirnya berpisah karena perjodohan keluarga Murong dan keluarga Gu. Pada waktu itu, Zhang Xin mencoba membujuk Murong Jiu untuk pergi bersama dirinya, sambil berkata kalau keluarga Murong hanya memanfaatkan Murong Jiu untuk mendapatkan keuntungan dari keluarga Gu. Pernikahan Murong Jiu kali ini tidak ada bedanya dengan ke-8 saudari Murong Jiu yang sebelumnya pernah mengalami pernikahan bisnis.
Tak jauh dari sana, kita sekilas melihat Xiaoyu yang diam-diam menguntit dan menguping pembicaraan Morongjiu dan Jiang Xin. Di momen serupa, Morongjiu meminta Jiang Xin untuk berhenti mengganggu dirinya. Lalu dia langsung pergi meninggalkan Jiang Xin. 都不要再信无谓之举了。 今天赶上一场好戏了。 Singkat waktu, pesta pernikahan Morongjiu dan putra dari keluarga Gu akhirnya dimulai di Aula Pila Murong. Saat acara pesta pernikahan itu berlangsung, secara mengejutkan Xuan Yuan Sang Guang datang dan menerobos masuk ke dalam aula bersama dengan Jiang Yulang. Melihat keberadaan Xuan Yuan Sang Guang dan Jiang Yulang, Huku pun mulai bersiap-siap untuk menyerang mereka. Akan tetapi tindakan itu langsung dihentikan oleh Xiaoyu yang sudah mempersiapkan sebuah rencana sendiri. Selain itu, Xiaoyu juga sempat memberikan sedikit isyarat kepada Huku dan Tixinlan. Bahwasanya Morong Zhengde dan Xuan Yuan Sang Guang tidak ada bedanya sama sekali. Mereka berdua sama-sama penjahat. Oleh karena itu, Xiaoyu sama sekali tidak ingin melindungi Morong Zhengde. Mendengar hal demikian, Tixinlan sama sekali tidak mempercayainya. Lalu ia malah mencoba menagih peta harta karun miliknya yang sudah diambil oleh Xiaoyu. 慕容山庄不怀疑，那就看我数。你怎么知道他们要说什么？乱说，慕容家主很熟吗？人性。 口若悬河，满嘴歪理。 Xiaoyu pun kemudian memberitahu kalau ia tidak akan memberikan peta harta karunnya kepada Tixinlan untuk sementara waktu. Karena Xiaoyu akan memanfaatkan peta itu untuk membuat Jiang Zi berhenti mengejar dan mengganggu Tixinlan. Pada saat yang bersamaan di Aula Pila Murong, kekacauan pun terjadi, yang mana Xuan Yuan Sang Guang tidak segan-segan untuk menyerang beberapa penjaga. Tak hanya menyerang beberapa penjaga saja, Xuan Yuan Sang Guang juga sempat mencoba memaksa dan menantang para anggota keluarga Murong untuk bermain taruhan dengan dirinya. Mendengar hal demikian, sontak Morong Zhengde dan Morongjiu menjadi begitu terkejut. Namun para anggota keluarga Murong tidak bisa melakukan apapun selain menuruti kemauan Xuan Yuan Sang Guang. 老家伙玩个过瘾，他怎么？ 人是风平浪静，你下来。欺人太甚！ Tak berselang lama terlihat Jiang Xin yang masuk ke dalam Aula Pila Murong dan menjadi begitu terkejut melihat kekacauan yang dibuat oleh Xuan Yuan Sang Guang. Pada saat itu, Jiang Xin mencoba untuk menyerang Xuan Yuan Sang Guang, tetapi Tixinlan langsung datang menghampirinya dan menghentikannya. Tixinlan kemudian memberitahu kalau ia sebenarnya mengetahui bahwa alasan Jiang Xin merebut peta harta karun adalah untuk membatalkan pernikahan Morongjiu dengan keluarga Gu. Oleh karena itu, Tixinlan mencoba membuat kesepakatan dengan Jiang Xin. Jika pernikahan Morongjiu dan keluarga Gu bisa dibatalkan, maka Jiang Xin harus berhenti mengganggu dirinya. Mendengar kesepakatan itu, Jiang Xin mulai mengurungkan tindakannya untuk menyerang Xuan Yuan Sang Guang dan memilih untuk membiarkan Tixinlan dan teman-temannya bertindak. Sementara itu, para anggota keluarga Gu terlihat sedang bertaruh dengan Xuan Yuan Sang Guang, dan mereka semua kalah dalam taruhan tersebut. Selesai bertaruh dengan anggota keluarga Gu, Xuan Yuan Sang Guang pun mencoba untuk bertaruh dengan Morong Zhengde, sehingga mereka semua harus menyerahkan harta-harta mereka kepada Xuan Yuan Sang Guang. Dalam taruhan itu, Xuan Yuan Sang Guang mengajak Morong Zhengde untuk menebak seluruh orang yang ada di dalam aula pila, dan taruhan itu akan mempertaruhkan pila milik Morong Zhengde. Morong Zhengde yang tak mempunyai pilihan lain, mau tak mau harus mengikuti permainannya. Dalam hitungan Morong Zhengde, ia memberitahu kalau ada 30 orang yang berada di aula pilanya. 应邀而来的贺客一是2人，一共是30人。 Di momen serupa, Xiaoyu tiba-tiba saja berteriak kesakitan, seolah-olah sedang menunjukkan keberadaan dirinya yang tidak dihitung oleh Morong Zhengde. Melihat keberadaan Xiaoyu, seketika Morong Zhengde menjadi begitu terkejut, karena keberadaan Xiaoyu membuatnya kalah dalam taruhan tersebut, yang artinya total yang ada di dalam aula pila adalah sebanyak 31 orang. Di tengah-tengah kepanikan itu, Morongjiu mulai berpikir keras untuk mencari celah. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa ia memiliki satu penjaga keluarga Murong yang baru saja meninggoy dihabisi oleh Xuan Yuan Sang Guang. Tanpa berlama-lama lagi, kematian satu penjaga keluarga itu langsung dijadikan Morongjiu sebagai alasan untuk bisa memenangkan taruhan ayahnya. Sebab satu orang yang telah meninggoy itu tidak dapat dijadikan hitungan orang yang hadir di dalam aula pila. Mendengar hal demikian, Xuan Yuan Sang Guang pun menjadi begitu terkejut dan bergegas untuk memeriksa napas dari satu penjaga tersebut.
Setelah menyadari kalau satu penjaga itu memang sudah meninggoy, Xuan Yuang Sangguan pun akhirnya mengakui kekalahannya. Meskipun begitu, ketegangan masihlah belum berhenti. Tiba-tiba saja Xiaoyu mendekati Xuan Yuang Sangguang dan membantunya dan menunjukkan keberadaan Jiang Xin yang diam-diam berada di langit-langit aula. Keberadaan Jiang Xin itu membuat Xuan Yuang Sangguang kembali memenangkan taruhan. Dan dengan begitu, Pilar Murong kini menjadi milik Xuan Yuang Sangguang. Setelah membantu Xuan Yuang Sangguang, Xiaoyu pun mencoba mengajaknya untuk bertaruh. Yang mana dalam taruhan itu, Xuan Yuang Sangguang harus membuat Jiang Xin menikah dengan Murong Jiu. Xuan Yuang yang sangat menyukai taruhan jelas langsung menerima taruhan itu dan mencoba memaksa Jiang Xin untuk bisa menikahi Murong Jiu dengan cara mengajaknya bertaruh. Xuan Yuang Sangguang kemudian menyuruh Jiang Xin untuk menebak berapa total kekayaan yang dimiliki oleh dirinya, yang berhasil Xuan Yuang Sangguang dapatkan dari bertaruh. Dengan cerdik, Jiang Xin menjawab kalau Xuan Yuang Sangguang sekarang tidak memiliki kekayaan apapun. Karena sebelumnya Xuan Yuang Sangguang sendiri telah mengakui kalau ia tidak memiliki harta yang tersisa dari hasil taruhannya. Jawaban itu pun langsung membuat Xuan Yuan sangat terkejut. Menurutnya, Jiang Xin ini terlalu pintar hingga membuatnya kalah dalam taruhan. Oleh karena Xuan Yuang kalah dalam taruhan itu, ia pun memutuskan untuk menyerahkan dan memberikan Pilar Murong yang baru saja dia dapatkan kepadanya. Jiang Xin yang berhasil mendapatkan Pilar Murong seketika menjadi begitu bahagia dan langsung mendekati Murong Jiu sambil berkata bahwa mulai sekarang mereka berdua dapat hidup berdampingan lagi. Bukannya merasa bahagia, Murong Jiu justru menjadi begitu marah dan langsung mendorong Jiang Xin. Tak hanya Murong Jiu saja, para anggota keluarga Murong dan utusan keluarga Gu juga marah kepada Jiang Xin, sebab mereka sama sekali tidak terima kalau Pilar Murong jatuh ke tangannya. Tanpa banyak bicara, mereka semua langsung menyerang dan mengeroyok Jiang Xin secara bersama-sama. Berbeda dengan tuan muda keluarga Gu, ia justru merasa sangat marah terhadap Xuan Yuang Sangguang yang telah mengacaukan acara pernikahannya. Tanpa rasa takut sedikit pun, tuan muda Gu langsung menyerang Xuan Yuang Sangguang hingga pertarungan pun tidak dapat dihindari. Di tengah-tengah kekacauan itu, utusan keluarga Gu sempat nyaris menghabisi Jiang Xin. Untung saja Murong Jiu langsung turun tangan untuk menghentikannya dan melindunginya. Setelah itu Murong Jiu langsung meneriaki utusan keluarga Gu itu dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam masalah keluarganya. Perkataan Murong Jiu itu membuat utusan keluarga Gu menjadi begitu marah dan langsung membawa tuan muda Gu untuk pergi dari Pilar Murong. Selepas mereka pergi, Murong Jiu yang telah muak dan kekacauan ini mencoba memaki-maki Xiaoyu dan Xuan Yuan Sangguang. Karena mereka adalah penyebab kekacauan dan hanya berani menindas yang lemah. Lantas Xuan Yuan pun menanggapinya dengan berkata kalau mereka pantas mendapatkannya, karena keluarga Murong adalah keluarga yang serakah dan sama sekali tidak bermoral. Bahkan Xuan Yuan juga berteriak mengatakan kalau ia tidak akan segan-segan untuk memusnahkan keluarga Murong yang selalu melakukan kejahatan dan bersikap munafik. Xuan Yuan kemudian langsung menghampiri Jiang Yulang sambil berkata kalau ia telah bertaruh dengan seluruh anggota keluarga Murong. Dengan kata lain, Xuan Yuang seharusnya dapat dikatakan menang dalam taruhannya dengan Jiang Yulang. Mukanya merasa panik, Jiang Yulang justru dengan santai berkata bahwa masih ada satu orang yang belum ditantang oleh Xuan Yuang Sangguang, yakni salah seorang wanita yang sedang mengandung bayi. Mendengar hal demikian, Xuan Yuang Sangguang sama sekali tidak mau menantang wanita tersebut, karena wanita itu sedang mengandung bayi. Sebaliknya, ia justru menerima kekalahannya. Menyadari kalau Xuan Guang dan Jiang Yulang telah membuat taruhan untuk membuat kekacauan terhadap keluarga Murong, Murong Jiu pun menjadi sangat marah. Di momen serupa, Xiaoyu dan kecerdikannya mengatakan kalau wanita yang mengandung itu bukanlah bagian dari keluarga Murong lagi. Karena sejak Jiang Xin menjadi penguasa Pilar Murong, seluruh orang yang ada di Pilar sudah menjadi bagian dan bawahan dari Jiang Xin. Dengan kata lain, Xuan Yuan Sangguang tidak ada lagi sisa dari keluarga Murong yang harus diajak bertaruh. Dengan begitu, Xuan Yuan Sangguang dianggap berhasil memenangkan taruhannya. Hal demikian seketika membuat Jiang Yulang menjadi begitu panik dan bergegas pergi keluar dari Pilar untuk melarikan diri. Tak tinggal diam saja, Xuan Yuan pun bergegas pergi mengejarnya. Di saat Xuan Yuan Sangguang ingin mengejar Jiang Yulang, Huku, Xiaoyu dan Murong Jiu justru berusaha mengejar Xuan Yuan dan mencoba menangkapnya. Belum sempat pergi jauh, pergerakan Xuan Yuan Sangguang tiba-tiba saja dihentikan oleh Huku, hingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua.
Tak bersang lama, Morongjiu juga ikut menyerang Xuan Yuan Sangguang dan dibantu oleh Jiang Jing. Namun sayangnya mereka berdua sama sekali tidak dapat menghentikan Xuan Yuan. Meskipun sempat luka dan kewalahan untuk menghadapi Xuan Yuan, namun Morongjiu tidak menyerah begitu saja. Ia sempat mencoba kembali menyerang Xuan Yuan dengan teknik terlarang. Melihat hal demikian, Jiang Jing yang merasa khawatir pun segera menghentikan Morongjiu dan terpaksa mengikatnya dengan cambukan. Di tengah-tengah ketegangan yang terjadi, tiba-tiba saja muncullah seorang kakek penasehat keluarga Murong yang mencoba memberitahu Xiaoyu mengenai teknik dan gaya bertarung Xuan Yuan Sangguang. Pada saat itu, seluruh prediksi mengenai pergerakan Xuan Yuan Sangguang yang disebutkan oleh kakek penasehat benar-benar terjadi sesuai prediksi. Di waktu yang sama, terlihat Tixinlan yang juga ikut menyerang dan membantu Wuku dalam menghadapi Xuan Yuan Sangguang, hingga membuat sebuah ledakan yang cukup besar. Di tengah-tengah pertarungan, kakek penasehat memberitahu kalau situasi Xuan Yuan Sangguang sedang berada dalam bahaya karena ia secara perlahan-lahan mulai kekurangan energi Qi sejati. Menyadari hal demikian, bukannya memanfaatkan situasi untuk membantu Wuku dalam mengalahkan Xuan Yuan, Xiaoyu justru mencoba mengganggu Wuku yang membuat damage serangannya berkurang. Meskipun begitu, serangan Wuku tetap berhasil melukai Xuan Yuan, hingga akhirnya Xuan Yuan pun mencoba untuk melarikan diri. Awalnya, Xuan Yuan Sangguang tampak sedang merasa kewalahan dan tidak dapat lagi pergi. Untung saja Jiang Yulang datang dan langsung menolong Xuan Yuan untuk melarikan diri. Setelah mereka pergi, Wuku tampak merasa marah terhadap Xiaoyu dan langsung mencoba menyerangnya. Sambil menghindari serangan itu, Xiaoyu mencoba menjelaskan kalau Xuan Yuan Sangguang adalah orang jahat yang memiliki harga diri tinggi, tidak seperti keluarga Murong yang begitu jahat dan licik. Akan tetapi Wuku sama sekali tidaklah mau mendengarkannya dan terus menyerang. Hingga akhirnya Tixinlan menghentikannya dan menyarankan Wuku agar segera mengejar Xuan Yuan Sangguang sebelum kehilangan jejak. Tanpa berlama-lama lagi, Wuku dan Tixinlan pun langsung pergi bersama-sama untuk bisa mengejar Xuan Yuan, lalu disusul juga oleh Xiaoyu. Selepas mereka semua pergi, tiba-tiba saja Murong Zhengde mengumumkan kalau ia memutuskan untuk berhenti menjadi kepala keluarga Murong dan memberikan jabatannya sebagai kepala keluarga kepada Morongjiu. Mendengar hal demikian, sontak seluruh anggota keluarga termasuk Morongjiu menjadi begitu terkejut. Namun keputusan itu sudah bulat. Morongjiu mau tak mau harus menjadi kepala keluarga Murong. Setelah menjadi kepala keluarga, Morongjiu langsung mengusir Jiang Jiu dan Jiang Jin dari pilanya. Sementara itu, Xiaoyu terlihat sedang pergi sendirian, berpisah dari Wuku dan Tixinlan untuk mencari Xuan Yuan Sangguang. Di tengah-tengah perjalanannya, ia secara tidak sengaja menemukan Xuan Yuan yang telah kembali pulih sesudah diobati oleh Jiang Yulang. Pada saat itu, Jiang Yulang mencoba memaksa Xuan Yuan Sangguang untuk bekerjasama dengannya sebagai bayaran atas kebaikannya mengobati dan menyelamatkan Xuan Yuan. Namun Xuan Yuan sama sekali tidaklah sudi bekerjasama dengan Jiang Yulang dan langsung pergi meninggalkannya. Setelah dia pergi, Jiang Yulang tampak menyadari akan keberadaan Xiaoyu yang diam-diam mengikutinya. Lantas, Jiang Yulang pun dan sengaja mencoba menjebak Xiaoyu dengan membawanya ke sebuah tempat yang dijaga ketat oleh jebakan dan beberapa pasukan.
Saat mereka dekat dengan tempat itu, Jiang Yulang langsung mencoba melemparkan beberapa pisau ke arah Xiaoyu yang bersembunyi, dan tujuan untuk menakut-nakuti Xiaoyu. Lalu Jiang Yulang pun bergegas pergi tanpa diketahui olehnya. Xiaoyu yang telah kehilangan jejak Jiang Yulang mencoba untuk mencarinya, hingga pada akhirnya ia secara tak sengaja menginjak jebakan yang menyebabkan sebuah ledakan dan memanggil beberapa pasukan yang menjaga tempat itu, sehingga kini Xiaoyu hanya bisa bersembunyi dari pasukan tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.